Suaranya belum kedengaran Bu Esni. Tolong dibuka mic-nya. Oke. Iya. Halo, selamat sore juga Bu Afi. Oke. Kita langsung mulai aja ya Bu Esni. Saya sebagai coach dulu ya? Boleh ya? Ibu sebagai coach dulu nggak apa-apa? Atau bagaimana sebaliknya juga boleh? Ibu lah sebagai coach dulu. Cuman ini Saya coach dulu. sepertinya rileks dulu lah kita Bu. Tarik napas ya kan. Sebentar ya Bu, sebentar. Iya. Maaf ya Bu Esni, tadi ada sedikit gangguan teknis. Nggak apa-apa. Oke, kita tarik napas dulu lah ya. Iya. Kayaknya Ibu ini banyak menerima kue apa ini ya, hadiah dari anak-anak ya. Kayaknya tambah gemuk aja kulihat ya kan. Lumayan, biasa lah Bu. Ini kan kondisinya lagi ini, Iya, tekdung. lagi enak. Iya. Jadi badan pun makin mengembang. Ibu sehat hari ini? Sehat, sehat luar Gimana biasa kabarnya hari Bu? ini. Iya, tapi apa ya? Petir dan hujan ya, Bu ya. Semoga Iya, lah ini apaku ini lancar jaringanku jaya. ini sahabat lancar jaya. Tibor Lancar ini aja jaya. pun nggak usah di main room. Tapi kayaknya sih masih ini. Kalau kita hanya berdua saja bertiga sama Bu Fasil lancar jaya kok. Iya ya. Semoga lah Mm-mm. aku yang paling nggak lancar di sini kayaknya. Padahal sendirianku ini pakai wifi di rumahku loh. Iya ya, Ya, kita mulailah Bu. boleh. Tapi Ibu udah Iya, agak segar. Ibulah dulu sebagai coachnya ya. Oh, saya sebagai coachnya. Boleh Bu, Iya, boleh. saya sebagai coach. Oke. Selamat sore Ibu Ave. Selamat sore Bu Esni. Apa kabar? Sekali lagi saya tanya ya. Sehat, Sehat. sehat Bu. Saya ada yang mau saya katakan sama Ibu loh. Bisa nggak kita bincang-bincang? Ada yang mau saya utarakan sama Ibu, curhat atau bagaimana lah itu. Boleh, boleh. Ada waktunya Silakan kan Bu. Ibu? Ada Ada waktunya kan? waktu. Ya, nggak Ada. mengganggu. Tidak. Iya. Begini Bu, kan saya kan PLT di sekolah kami itu kan. Nah, Ibu juga tahu. Jadi saya dikatakan masalah juga bukan masalah ya. Cuman uh, saya ingin mencari solusi lah terhadap apa yang saya hadapi ini sekarang. Walaupun memang ini tidak terlalu yang masalah yang berat sekali, tapi ini juga menurut saya perlu diselesaikan supaya sama-sama enak di sekolah itu. Begitu, Bu. Jadi masalah apa maksudnya Bu Esni boleh lebih spesifik tidak? Apa sih Oh yang mau iya, diceritakan? iya Bu. Begini Bu, kan di sekolah kami itu ada 13 guru. Kami semuanya memang tepat waktu, tapi ada salah satu teman kami, rekan kerja kami, yang selalu terlambat datang. Padahal kita kan sebagai contoh di sekolah. Nah, kalau seperti kami ya Bu ya di SD, kami masuk jam pelajaran pertama itu 7.30. Nah, Ibu ini selalu telat. Kalau tidak 15 menit, 30 menit, bahkan lewat dari 30 menit. Apalagi kalau ada hujan, hanya hujan gerimis pun Bu. Nah, udah permisi itu Bu. Bu, saya izin ya, saya telat.
nanti saya datang les ketiga. Nah, begitu. Itulah masalah saya, Bu. Itulah yang ingin saya bincangkan, saya ingin pendampingan dari Ibu lah. Kita curhat gitu, Bu. Saya ingin supaya kira-kira nanti Ibu bisa menyelesaikan masalah saya. Saya minta tolong lah, Bu, bantuan dari Ibu. Bagaimanalah menyelesaikan masalah ini? Nah, Oh, begitu. jadi tujuan dari pertemuan kita ini kira-kira apa ya, Bu ya? Menurut Ibu, apa tujuan dari pertemuan kita, perbincangan kita pada hari ini? Di akhir pertemuan nanti Tujuannya, menurut Ibu apa yang ingin diharapkan? tujuannya yang saya harapkan itu, Bu, bagaimanalah saya sebagai PLT atau kepala sekolah supaya rekan kerja saya ini jangan lagi terlambat datang. Apalah yang saya buat? Apalah yang akan saya lakukan supaya dia bisa berubah, supaya dia disiplin dalam waktu. Itulah kira-kira, Bu. Saya bisa paham maksud Ibu. Itu tujuannya gurunya supaya disiplin waktu, begitulah ya tujuannya ya, Bu, ya. Iya, Apalah Bu. kira-kira solusi dari perbincangan kita ini nantinya, begitu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, untuk bisa mengubah si rekan guru tadi? Yang sudah saya lakukan, yang pertama memang saya masih sekedar mengisi, kalau dia datang terlambat saya langsung masuk ke kelasnya, Bu. Oh, gitu. Saya langsung masuk ke kelasnya. Nah, tapi pada saat itu sepertinya dia tidak merasa bersalah gitu loh, Bu. Padahal Mmm, saya sudah di dalam kelas, saya sudah mengajar, menggantikan dia selama 30 menit kadang. Nah, dia masuk aja gitu, diletakkannya tasnya, diletakkannya bawaannya di atas mejanya. Nah, dia diam aja. Nah, udah itu kan, udah ada. Kadang saya terkejut, bah, udah ada rupanya di belakangku gitu. Nah, itulah yang pertama, Bu. Nah, mmm. yang kedua, saya udah pernah panggil dia empat mata, Bu. Ya, kami bicara, bincang-bincang. Nah, tapi dia belum bertobat juga, Bu. Dia belum bisa berubah juga, Bu. Itulah masalahnya, Bu. Lalu apakah, maksudnya selama ini jika dia terlambat, apakah tidak pernah permisi begitu sama teman-temannya? Atau tidak ada yang memberikan masukan kenapa dia sering datang terlambat gitu? Kalau saya dengar dari teman-teman, mereka juga sudah menegur karena mereka juga kan melihat, Bu. Mereka melihat setiap hari dia dia terlambat, setiap hari pasti kelasnya akan dihandle atau dipegang oleh guru yang lain yang preles. Bahkan saya sendiri masuk ke dalam kelasnya dan rekan kerja atau kawan kami itu menegur dia sebagai temannya lah, teman sejawat ya kan. Nah, jawabannya aneh, Bu. Jadi Iya. sudah pernah ini enggak, Bu, cari tahu alasan kenapa dia terlambat gitu? Pasti kan ada alasannya, dia sering terlambat begitu. Kalau kami waktu berbincang-bincang itu kan, Bu, dia katakan Mhm, dia terlambat karena dia masak, dia menyapu. Memang dia di rumah mertuanya, Bu. Dia kan mhm, mhm. baru setahun lah menikah. Nah, jadi dia memang di rumah mertuanya. Katanya dia yang semua menghandle pekerjaan di rumah. Itu, Bu. Cuman kan saya katakan, apapun alasannya, kalau kita sebagai guru, kita itu harus disiplin. Anak-anak itu tidak mau tahu kita itu di mana, kita itu bagaimana. Yang anak-anak tahu itu, yang kita semua tahu itu kalau di sekolah kita harus tepat waktu. Iya kan, Bu? Mhm, mhm. Gitu, Bu. Jadi ini sudah banyaklah Ibu lakukan apa namanya ya, pendampingan atau, eee
teguran supaya dia bisa berubah, tapi sampai saat ini belum berubah, begitulah kira-kira Ibu Esni ya? Iya, belum ada Mmm, perubahan. belum Masih ada tetap. perubahan. Apalagi Walaupun kalau kita kan sebagai piket kan Bu, mhm, kalau kita di sekolah kan ada tugas piket sekali seminggu pasti kita bergiliran ya kan Bu. iya. Kalau piket kami kan ada dua, satu hari itu ada 2 orang piket. Satu kami ambil dari tempat yang jauh, satu yang dekat. Nah, jadi berpasangan begitu. Nah, jadi kalau dia tidak pernah piket Bu, iya, Oh gitu. tidak pernah piket, iya. Padahal masih muda, umurnya masih 31 tahun. Tapi itu sudah pernah dibicarakan empat mata ya, Bu, ya? Sudah Sudah Bu, pernah sudah. ditegur begitu? Iya, sudah pernah dan dia memang, minta maaf, Bu. "Maaflah saya ya, Bu, saya akan merubah, eee, kelakuan saya akan datang tepat waktu." Gitu. Oh gitu. Bal sampai saya sudah buat apa, Bu, apa namanya, segitiga restitusi. Mhm mhm. Segitiga restitusi. Saya kasih dia kesempatan. Kesepakatan apalah yang mau kau buat supaya bagaimana supaya kamu itu merasa nyaman, tapi tetap bisa sebagai contoh buat anak-anak dan buat kita semua. Gitu saya bilang, Bu. Ya itu jawabannya, Bu. Saya akan berubah, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Nah, tapi masih tetap berulang, Bu. Oh begitu. Jadi, setelah begitu banyak sudah dilakukan, teguran, sudah dilakukan segitiga restitusi tadi. Nah, apa rencana dari Ibu Esni ke depan supaya, si ibu tadi bisa berubah? Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan gitu? Inilah yang sedang saya pikir-pikir, Bu. Mmm, Inilah yang sedang di hati saya, apakah keputusan saya ini nanti sudah amat baik? Itulah yang mau saya katakan sama Ibu ya, Bu, ya. iya Bahwa saya akan membawanya ke dalam rapat, Bu. Kami kan ada rapat rutin ya. Memang iya. nanti kalau dalam rapat rutin itu kan banyak yang mau dibicarakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti di akhir itulah yang akan saya bicarakan. Gitu maksud saya. Oh, membawa ke rapat rutin. Lalu apakah ada rencana lain, Bu, selain membawa ke dalam rapat rutin untuk mengubah si apa, si rekan guru tadi supaya bisa disiplin dalam waktu? Kalau nanti dia tidak berubah, kalau kami bawa dalam rapat rutin, terpaksa saya ceritakan sama atasan saya, Bu. Mmm, Itulah rencananya, Bu. Kalau nanti setelah kami rapat rutin, ada nanti kesepakatan atau ada nanti keputusan, dan apa yang mau dikatakannya tapi dia tetap tidak berubah, maka saya akan katakan kepada atasan. Kalau atasan kami kan, kalau di SD itu kan pengawas, sesudah pengawas, Ibu Korwil, kayak gitu, Bu. Itulah. mmm. Oh, berarti rencananya tadi membawa ke dalam rapat rutin dan kalau tidak ada perubahan lagi maka akan dibawakan ke apa namanya, disampaikan ke atasan langsung lah ya, Bu, ya. Bagaimana tindakan langsungnya dari tindakan mana tahu nanti ada tindakan langsung dari atasan begitu ya, Bu, ya? Mmm. Iya. Jadi, eee, apa komitmen nanti yang bisa Ibu buatkan ke depannya? Dengan tujuan Ibu supaya dia disiplin dalam waktu tadi. Apa komitmen Ibu, siapa yang bisa mendukung, gitu? Kalau dalam rapat kan, Bu, yang Iya mendukung ya teman kami sejawat semualah, karena kalau dalam rapat itu kan semua guru hadir, guru mapel, guru kelas, semuanya hadir. Nah, jadi saya nanti akan meminta dukungan dari semuanya dan juga akan meminta, eee, saran dari guru-guru yang lain yang bisa juga menasehati dia, ya dan yang saya harapkan dia bisa berubah, Bu. Jadi nanti kan saya bawa rapat dan saya akan pertegas bahwa saya sudah bicara empat mata dengan ibu ini, tapi dia belum berubah saya lihat dan bisa kita lihat selama ini. Eh, jadi supaya kita sama-sama enak dan demi tujuan untuk menuntun dan sebagai motivasi
sebagai penyemangat, sebagai contoh, ya kita harus bisa berubah. Yang berubah itu yang pertama ya kita sebagai contoh guru, itu yang akan saya katakan. Dan saya minta saran dari guru-guru yang lain. Itulah, karena kami ada beberapa guru yang sudah tua-tua ya kan Bu, yang lebih berpengalaman, padahal tidak pernah terlambat, sudah tua tinggal 3 tahun lagi pensiun. Tapi datang itu jam 7 Bu. Nanti saya akan minta saran dari mereka semua, begitu juga yang lain. Di dalam Itulah. rapat itu ya Bu ya? Iya. Berarti nanti yang menjadi yang bakal mendukung rencana aksi Ibu ini adalah rekan-rekan guru Ibu lah ya, rekan-rekan guru Ibu, supaya bisa saling berkomitmen ya, untuk bisa saling membantu untuk merubah sikap dari guru tersebut supaya tidak datang terlambat lagi. Iya Bu. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu setelah mengetahui apa kira-kira solusi? Tadi kan Ibu cari solusi ya? Akhirnya Ibu sendiri yang menyampaikan apa solusi untuk murid untuk rekan guru Ibu tadi. Iya Bu, iya. Jadi memang itulah mungkin solusi terbaik dan semoga ini menjadi solusi yang terakhir. Janganlah sampai kepada pengawas, janganlah sampai kepada korwil karena saya masih menyayangi dia, saya masih menghargai dia, saya masih bagaimanalah teman rekan kita kan harus kita rangkul Bu. Itu yang menurut saya itu komitmennya. Jangan sampai ada yang sakit hati, jangan sampai ada yang terganjal di hati. Kita sama-sama mendidik anak didik untuk mencapai pembelajaran yang berpusat kepada anak didik. Jangan sampai anak didik itu rugi karena kelakuan kita. Jadi semoga nanti dengan rapat rutin ini dan mendengar saran-saran dari teman-teman yang sudah berpengalaman, bahkan juga rekan-rekan kerja yang masih muda-muda, semua teman-teman saya bisa nanti memberi solusi juga pada rapat ini. Semoga dia berubah. Itulah keinginan saya, Bu. Itulah, Bu. Sangat bagus sekali ya, Bu. Itu kayaknya sudah merangkum bakal saya pikir nantinya itu gurunya pasti mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi dia pencerahan lah ya, dapat pencerahan dari rekan-rekannya juga. Iya. Benar Itulah, Bu. sekali, Amin. Bu. Ya, Amin, Bu. Amin. Nanti saya tunggu ya, Bu, ya, bagaimana kelanjutannya kita cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan cerita berikutnya, cerita Ibu sudah menceritakan keberhasilan dari rekan tadi yang merubah sikapnya jadi dia lebih disiplin dalam waktu, sehingga tidak ada dirugikan. Iya, siap Bu. Nanti saya pasti akan ceritakan Bu sama Ibu. Karena kebetulan nanti kami rapatkan di awal bulan ya kan Bu. Kami selalu rapat rutin di awal bulan. Saya akan ceritakan dan juga setelah itu apa yang terjadi saya akan ceritakan sama Ibu. Oke, terima kasih karena sudah mengingatkan. Terima kasih sudah mau bercerita lagi nantinya. Iya Bu. Jadi terima kasih juga Bu. Ibu Sama-sama. sudah mau jadi teman curhat saya. Karena Sama-sama. sangat mengganjal ini sama saya, Bu. Iya, walaupun ada satu yang seperti itu, yang lainnya bagus semuanya, tapi itu menjadi apa juga di hati saya, jadi kendala juga di sekolah, gitu, Bu. Tapi akhirnya sudah dapat solusi ya, Bu, ya? Iya, dapat solusi sendiri jadinya ya, Bu, ya. Oke. Iya, terima kasih ya, Bu Ave. Sama-sama Bu Esni. Sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat kita ya, Bu. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Selamat bekerja. Iya. Oke, sekarang kita gantian. Ya, minum dulu saya ya, Bu. Oke, silahkan. Oke, kita mulai, Bu. Oke. Selamat sore, Bu Esni. Selamat sore, Ibu Ave, Boru Sinaga. Ini, Bu, Ibu ada waktu sebentar
bukan sebentar, sekitar 20 menit lah. Oh, Ada waktu buat ada Bu, ada. Silakan Bu. terima Apa kasih tadi sudah yang mau meluangkan dikatakan ini waktu. Bu? Ada Bu, ada yang mau saya ceritakan lah. Mumet kali kepala saya memikirkan masalah saya ini, karena belum sampai sekarang kayaknya belum ada solusi yang tepat yang bisa saya berikan kepada, diri saya sendiri. Jadi ceritanya begini Bu, saya punya murid namanya Stephen, dia itu suka sekali usil, jahil sama teman-temannya. Dan ini kejahilannya berulang-ulang Bu, dan sudah banyak sekali yang saya sudah lakukan, eee, untuk bisa merubahnya. Mulai dari menasihati, menegur, meminta keyakinan secara, apa namanya, membuat kesepakatan seperti itu. Tapi sampai sekarang dia masih tetap jahil sekali sama teman-temannya, begitu. Oh iya, jahil ya Bu ya. Iya, Kadang ini memang, eee, walaupun masalah-masalah kecil, tapi itu mengganggu semua teman ya Bu ya? iya. Soalnya Iya. keusilannya itu luar biasa, Bu. Jadi dia kan kadang kayak temannya nanti tenang aja berdiri, tiba-tiba disenggolnya gitu pakai tangannya. Bahkan kadang dia iseng gitu, berlari sambil mendorong sambil didorongnya kayak gitu temannya, tanpa dia sadari temannya itu kena ke tembok terluka, seperti itu. Kan Begitu ya Bu? keusilan sederhana dia pikir Iya tetapi iya. berbahaya untuk temannya. Iya Bu. Lalu apalah kira-kira tujuan Ibu, dengan percakapan kita ini Bu? Apalah yang Ibu inginkan? Itu maksud saya Bu. Oh, jadi saya kan Bu, tujuan saya berbicara, berdiskusi sama Ibu sebenarnya, gimana lah kira-kiranya saya bisa merubah sikap anak saya si Stephen ini, supaya dia bisa merubah sikapnya itu jangan jahil lagi gitu. Biar dia tahu teman-temannya itu apa namanya, supaya tidak usil, dihormati temannya gitu loh. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Terus, jahilnya itu sampai sampai bagimana lah jahilnya Bu? Parahnya gitu Bu? parahnya itu Bu, nanti lagi selesai nih, kita kan ada praktek IPA misal, kan cuci tangan. Nanti dia Iya. cuci tangan, habis cuci tangan, air ditampung dia, disiraminya ke semua kawan-kawannya. Ada juga main-main katanya, diambilnya buku temannya dilemparinya. Kadang diambilnya buku paketnya dari tas orang disembunyikannya. Terakhir kan temannya kecarian. Nah lalu siapa yang Mmm, ngambil? Nggak ada, dia diam aja. Baru teman-teman yang lain ketawa-ketawa. Lalu dia, "Mana ada aku mana ada aku?" Aduh, padahal dia benar-benar dia yang mengambil. Lalu nanti mmm. ngadulah sama gurunya kan, "Di mana buku? Bu, buku saya hilang, siapa yang ngambil?" Lalu nanti temannya bilang, "Stephen." "Mana Stephen?" "Ini Bu." "Kenapa kau ambil?" "Nggak apa-apa Bu, iseng aja." Hah, coba Bu. Padahal temannya Berarti udah kalang kabut berarti karena mau belajar nggak sangat ada buku paket. menjengkelkan lah ya, Bu, ya? Sangat Hah? menjengkelkan lah ya? Menjengkelkan sekali. Iya Biasa iya. aja, "Nggak apa-apa Bu, iseng aja." Ih, gimana? Udah pusing aku lihatnya, ya ampun. Itu masih Oh, contoh iya iya, kecil, Bu, ya. Bu. Masih banyak lagi keusilannya. Terus apa yang udah Ibu lakukan, Bu, supaya merubah keusilannya ini, Bu? Pernah kemarin kan, Bu, gara-gara siram-siraman tadi, terakhir temannya ini marah. Iya. Kan usil sebenarnya marah, marah basah yang satu orang, jadi kayak macam didorong kayak gitu, "Kau gini," kayak macam seolah-olah dipegang begini, lalu terakhir dia membalas. Nah, itu dia masalahnya. Lalu yang 2 orang Mmm. ini mengadu, "Bu, dipukulnya saya. Bu, dipukulnya saya." "Kenapa kalian pukul-pukulan?" "Dia duluan Bu, disiramnya saya, basah baju saya. Saya emosi, saya pukul dia." Terakhir dibalas lagi juga sama si Stephen. Saya kumpulkan. "Kenapa bisa seperti itu? Apa kesepakatan kita? Siapa duluan? Kenapa kau pukul? Harusnya siapa yang salah, siapa yang benar? Apalah kesalahan kalian? Apa yang harus diperbaiki?" Sudah dinasihati. Akhirnya mereka berdamai. Berdamai, Mhm. saling saling pelukan,
Udah seperti itu, oke, selesailah dulu lagi masalahnya. Baru besoknya berganti lagi orangnya yang dia usilin, Bu, perempuan lagi ini sekarang. Saya lakukan lagi seperti itu. Kamu aja Stephen. Stres saya lihat kamu aja yang bermasalah. Karena udah sering berulang dulu waktu kelas 7, kebetulan saya wali kelasnya kan Bu di kelas 7 dan di kelas 8 ini. Jadi waktu di kelas 7 sudah pernah sekali dapat surat panggilan orang tua. Nah, di sekolah kami itu panggilan orang tua kan hanya kelas sampai 3 kali. Setelah 3 kali panggilan orang tua, maka dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya karena udah sering usil, ya kan harus ada dong tindakan selanjutnya gitu. Maka dipanggillah orang tua. Tapi yang datang itu adalah abangnya. Dengan alasan orang tuanya katanya sibuk. Lalu sudah saya panggil, saya pertanyakan, "Kenapa? Kenapa, Stephen, mana orang tuamu?" "Abangku yang datang, Bu." "Kenapa abangmu?" "Orang tua sibuk karena adik saya masih kecil, jadi adik saya belum bisa ditinggal." Jadi saya tanya abangnya, "Kenapa seperti itu?" Adiknya memang katanya usil juga, di rumah juga usil, Bu, katanya. Jadi apalah yang bisa kita cari solusi? Buat kesepakatan lagi, gitu ya. Buat kesepakatan berjanji. Nah, setelah 1 bulan dengan kesepakatan ini, diulang lagi keusilannya. Belakang ini terakhir kemarin, ada handphone di dalam, apa namanya, terinjak temannya handphonenya tanpa sengaja. Tahu Ibu, dia langsung main hakim sendiri, langsung mencekek itu anak. Bah, Kena lagi masuk lagi kan, panggillah ke ruangan BK jadinya, bimbingan konseling. Sampai di ruangan BK, eee, begitu lagi, mau dipanggil orang tua, tapi jangan sampai panggilan orang tua, "Oh ini yang datang kemarin orang tua yang handphonenya rusak, minta pertanggungjawaban." Padahal kan yang salah sebenarnya anaknya yang membawa handphone, karena tidak boleh bawa handphone, cuman usilnya dia, itulah kan, ngapain dipijaknya tas orang? Dia nggak tahu kalau di dalamnya ada handphone, cuma ngapain oh, iya, gitu. iya, iya. Panggil Hmm, lagi, gitu aja terus, Bu, sakit kepala lihatnya kadang. Satu orang terus ini aja masalahnya. masih ada lagi usaha Ibu, opsi-opsi yang lain gitu, yang Ibu lakukan? Atau misalnya Ibu udah pernah membicarakan empat mata dengan kepala sekolah tanpa membuat surat panggilan maksudnya? Oh, kalau dia di sekolah kami di SMP kan, Bu, kalau sudah sampai di kepala sekolah, itu sudah sulit. Berarti itu sudah ke final gitu. Dia, kalau tidak dikeluarkan, maka akan ada surat apa namanya itu ya, pokoknya udah final dan tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi jangan sampai mengarah ke kepala sekolah, kalau masih bisa antara wali kelas dan guru BK yang menangani, maka diselanjutkan. Tapi kalau sampai nanti kepala sekolah, takutnya kepala sekolah, "Loh kalau udah seperti itu udah keluarkan saja dari sekolah." Saya tidak mau dia dikeluarkan dan saya pikir karena dia masih remaja ya, mungkin di fase-fase, kenakalannya mungkin masih bisa kita arahkan, seperti itu Bu Esni. Oh. Jadi kalau di apa ya Bu ya, kalau di sekolah orang Ibu, kalau udah sampai ke kepala sekolah itu berarti udah fatal lah ya Bu ya, dan bakalan Iya akan udah, dikeluarkan begitu ya Bu ya? iya, benar sekali Oh, Bu, udah final. iya. Lalu apa rencana Ibu yang lain supaya jangan sampai dulu ke kepala sekolah Bu? Itulah kan Bu, setelah saya pikir-pikir, biar jangan sampai ke kepala sekolah ya, saya pun takut juga dia sampai ke kepala sekolah juga, nanti dikeluarkan juga. Sebenarnya anak ini lumayan pintar, cuman keusilannya inilah yang nggak bisa saya toleransi. Memang mungkin ya, entah karena kurang kasih sayang atau kurang apalah anak ini, makanya entah kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi, makanya dia sangat-sangat cari perhatian. Mungkin yang pertama ya, yang rencana saya tetap akan memanggil orang tuanya dan memaksa supaya orang tuanya yang benar-benar hadir. Kemarin kan abangnya ya. Oh, diwakilkan kemarin ya Bu ya? Iya, ini Hmm. saya akan meminta si orang tua Stephen supaya benar-benar orang tuanya yang datang. Jadi kita bicara dengan orang tua mungkin kan si Stephen-nya akan lebih ada rasa takutnya gitu. Karena kalau kita buat segitiga restitusi, sudah dibuat keyakinan dan kesepakatan, sudah buat perjanjian 1 kali, dia tidak ada perubahan. Dan dia setiap kali ngomong kayak gitu, "Aduh jangan Bu," sampai menangis. Kita kan sedih juga ya sebagai manusia.
jangan sampai, aduh pokoknya saya hanya berpikir dia pasti bisa berubah. Itu sih prinsip, itu yang mau saya harapkan, dia pasti bisa berubah. Dan ini mungkin yang saya pikirkan sekarang, yang saya pikirkan itu adalah bagaimana supaya orang tuanya bisa benar-benar hadir ke sekolah. Jadi dengan adanya orang tuanya ini kan, kita panggil orang tua, kita panggil stipennya, sepertinya itu langkah yang baik itu. Jadi nanti orang tua, stipen, BK, lalu dengan saya wali kelasnya akan saling membuat kesepakatan, saling memperhatikan bagaimana si stipen ini. Jadi dengan adanya rasa takut itu mungkin ya, dengan rasa saling keyakinan ini, dia bisa tidak usil lagi sama temannya. Kayaknya itu Bu, satu solusinya. Terus untuk mendapat solusi ini menurut Ibu siapa-siapa sajalah yang bisa mendukung Ibu? Yang pasti guru BK ya, guru BK membantu saya untuk memberikan surat panggilan kepada orang tua. Lalu orang tuanya lah, saya meminta sekali dukungan orang tuanya. Nanti kalau tidak bisa dipanggil, mungkin saya akan langsung telepon langsung. Takutnya kan kalau kita dari telepon ini, orang tuanya kayak kurang, apa ya, kurang apa namanya itu ya, kurang bertanggung jawab. Jadi kalau dia datang kan ada surat, kita buat surat secara tertulis bagaimana supaya anak ini mau berubah gitu. Karena itu memang berbahaya sekali keusilannya ini kan sama teman-temannya. Lalu saya dukungan dari BK dan orang tua dari siswa dan juga dukungan dari teman satu kelasnya. Biar satu kelas bisa saling membantu supaya si stipennya ini bisa berubah lah sikapnya. Supaya tidak berulang lagi lah keusilannya. Begitu Bu. Sepertinya itulah yang sudah saya pikirkan setelah berbincang dengan Ibu. Iya Bu. Saya juga merasa berpikir itu hal yang baik ya Bu ya, sebelum dia sampai ke kepala sekolah masalah ini ya Bu ya. Janganlah Iya. sampai ke kepala sekolah karena kita juga tidak ingin anak kita seperti tadi, walaupun anak kita semuanya pintar tapi kalau ada yang terbuang satu pasti hati ini tidak enak ya Bu ya. Pasti Benar nggak Bu, enak. benar sekali. Ya. Terus apalah komitmen Ibu atau tindak lanjut Ibu nanti sesudah Ibu melakukan solusi tadi, yang menurut Ibu solusi yang bisa Ibu lakukan? Itu tadi Bu, kayaknya tindak lanjutnya itu tadi, dengan melihat setiap perkembangan daripada si Stephen, lalu meminta, apa namanya ya, kita saling berkomunikasi, nanti setiap saya masuk di kelas, saya akan menanyakan kepada siswa bagaimana perkembangan si Stephen, apakah masih usil kah dia di kelas, atau sudah ada perubahan kah, gitu. Mana tahu menular juga nanti keusilannya sama teman-temannya, jadi temannya pula yang usil. Mudah-mudahan lah tidak seperti itu. Jadi nanti bisa saya tindak lanjutnya mungkin nanti setiap saya masuk ke kelas atau kan 2 kali seminggu ya, saya akan memantau perkembangan dari si Stephen Bu, begitu. Iya, jadi menurut Ibu, Ibu udah dapat solusi ya Bu ya? Sudah Bu, akhirnya saya menemukan solusi Solusi itu Ibu yang sekali. mencari sendiri, Iya, Ibu yang saya yang mencari menyelesaikan sendiri sendiri ya kan Bu ya? ternyata. Iya, Terima kasih sudah jadi membantu saya menggali diri saya, Ibu. iya, ternyata Ibu hebatnya untuk mencari solusi sendiri. Iya. Saya Dan pikir saya menunggu ya Bu ya, apa iya Bu, nanti hasil dari solusi yang Ibu lakukan ini, saya menunggu. Iya, iya Bu. semoga apa yang Ibu lakukan berhasil. Semoga anak Amin, itu bisa berubah. Itulah keinginan amin. kita ya kan Bu? Iya Bu Iya. Jadi Esmi. ada lagi yang Ibu mau ceritakan Bu? Waduh terima kasih Bu, berkat cerita dengan Ibu akhirnya kepala saya ini yang akhirnya mumet udah terurai pelan-pelan, akhirnya mendapatkan solusi. Terima kasih banyak Bu Esmi, Amin, terima lagi. kasih. Kalau mau ada diutarakan lagi boleh ya Bu Iya ya. iya Bu, terima Saya kasih curhat Bu Esmi sudah apa-apa. memberikan. Ya Bu ya, Pe, Bu, Pe. Oke, oke ya Bu ya, Selamat makasih sore Bu, Bu Ape, selamat sampai sore. jumpa. Sampai jumpa. Oke.
Oke, udah selesai kita. Pas setengah jam kita. Iya, refleksinya kayak mana ini ya Bu ya? Kita ulang lagi Kayak kemarin ke aja lah ya. kita oh, Kayak kemarin yang lah kemarin itu refleksinya itu. aja, Iya, kita perbaiki lagi. boleh. Jadi ini kayak mana ini Bu Fasil? Kami udah bisa masuk ke main room lagi Bu. Silakan Bu, silakan. Oke, Ya, terima kita masuk kasih. main room.